Sedangkan di ruangan Roy, Rena tengah dilanda kegugupan luar biasa. Sedari tadi Amelia terus memperhatikannya. Kenapa terus menatapku, Mel? Kenapa tak kau tutupi tanda merah di lehermu itu, Rena? Balik tanya Amelia, membuat Rena terkejut. Sudah pasti sahabatnya itu akan membahas tanda kemerahan yang Roy buat. Aku lupa. Harusnya kamu lebih bisa menghargai dirimu sendiri, Ren. Tak apa kalaupun kita menyerahkan hal berharga untuk seseorang. Tapi, setidaknya tutupi bekasnya sampai terlihat orang lain. Akan berpikir apa orang tentang dirimu dengan tanda di lehermu itu, Ren? Tanya Amelia lagi. Kita sama-sama perempuan yang masa depannya sudah hancur di tangan pria asing, dan kau di tangan kekasihmu. Kita punya tujuan masing-masing, kita sama Ren. Hanya saja jangan teledor dan tutupi tanda itu. Dengan apa, Mel? Apa kamu juga tak pernah mendapat tanda merah ini dari Tuan Smith? Tanya Rena. Mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Rena membuat Amelia menggelengkan kepalanya. Astaga Ren, kalau kamu percaya leherku selalu penuh dengan tanda seperti itu. Belum hilang yang dibuat kemarin, nanti malam sudah dibuat lagi. Tapi aku bisa menyamarkannya dengan make up. Jawab Amelia. Make up? Ih jadi cewek jangan tomboy-tomboy amatlah sampai gak tahu benda bernama concealer. Ucap Amelia sambil mengeluarkan benda bundar dari tasnya. Kok kayak lipstik? Gumam Rena. Apa make up yang kamu tahu hanya lipstik, Ren? Rena menganggukkan kepalanya, membuat Amelia terkekeh. Ini concealer, penyamar bekas jerawat. Tapi bisa dipakai untuk menutupi bekas kismak. Jawab Amelia. Kemarilah, Rena mendekat dan Amelia segera mengoleskan krim itu pada beberapa tanda kemerahan itu. Benar saja, tersamar sempurna hingga membuat Rena heran. Kok bisa hilang ya? Ucapnya, sambil meraba-raba lehernya yang baru saja dioleskan krim concealer. Itulah hebatnya make up, Ren. Kamu harus suruh Pak Roy membeli barang ini. Ini penting. Aku malu kalau harus minta Mel. Sama pacar sendiri, tentunya Pak Roy juga takkan keberatan. Oh iya, weekend kita jalan-jalan ke mall yuk. Semacam double date. Ucap Amelia. Apa Pak Roy bakalan setuju? Sekarang yang dia ingat cuma jatah malam. Enak ya Ren? Gimana rasanya pecah perawan? Tanya Amelia jahil. Sakit Mel, terus ini ku bengkak gitu. Jawabnya malu-malu. Ternyata sama ya, aku juga. Itu wajar kok, karena pertama kali. Tapi kelamaan kok jadi enak dan nyandu gitu, ketagihan. Ya gak? Tanya Amelia. Hehi, iya Mel. Tapi aku suka malu kalau mau minta duluan, kalaupun Pak Roy yang minta aku selalu jual mahal. Kalau aku gak bisa, status aku sama Opa kan dulunya simpanan bukan kekasih. Jadi aku gak bisa menolak. Aku ngerti kok Mel, gak apa-apalah. Kamu pasti punya alasan tersendiri kenapa mau lakuin hal seperti ini. Rena menepuk pundak sahabatnya. Makasih Ren, jadi gimana? Atau aku yang bilang sama Pak Roy? Hehe, boleh deh sekalian beli barang yang tadi kamu rekomendasiin. Jalan-jalan gitu biar gak bosen. Nah itu tahu, ya udah aku ke ruangan Opa dulu. Jangan berbuat mesum lagi di ruangan ini ya, Ren. Mendengar ucapan Amelia, Rena merona. Sebenarnya dari awal dia sudah tahu kalau orang yang sedang bercumbu bersama Roy saat itu adalah Rena, tapi karena merasa tak yakin jadi dia memendamnya dan cukup tahu aja. Amelia pergi meninggalkan Rena sendiri di ruangan Roy. Tak lama pria itu juga datang dengan wajah datarnya. Amelia masuk ke dalam ruangan Smith. Ruangan itu tampak lebih sejuk daripada tadi saat ada pria lain di dalamnya.
Baby, panggil Smith, dia menepuk paha dan Amelia datang duduk di pangkuannya. Kenapa Opa tampak berantakan? Opa bertengkar? Tanya Amelia lembut, gadis itu mengusap lembut kedua pipi prianya. Tidak, aku tidak bertengkar. Hanya memberinya sedikit pelajaran karena sudah berani membayangkan dirimu. Opa tahu. Pria itu yang aku maksud tadi, aku takut hanya dengan melihat sorot matanya. Pria itu juga yang waktu itu sok akrab di taman dan membuat aku pulang duluan. Jelas, Amelia. Ya, dia Gerald Casanova tengik yang doyan selangkangan, terong busuk sampai lubang marisa saja dia tahu. Sialan. Sudah marah-marahnya Hem? Tanya Amelia, dia tersenyum menatap prianya. Smith menyuruhkan kepalanya dada empuk gadisnya, menduselkan kepalanya, sedang gadis itu mengusap lembut kepala belakang Smith. Jangan marah-marah terus dong. Sebel aja baby, berani sekali pria itu datang setelah mengkhianatiku. Jawab Smith. Mau bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi. Lagipun kalau Nona Marisa tak berkhianat, kamu pasti tak akan begini padaku. Ambil hikmahnya saja. Iya baby, bagaimana kata Rena? Apa dia setuju dengan rencana kita weekend nanti? Dia tak berani bilang pada asisten Roy, Opa. Jadi gimana kalau Opa yang bilang sama Roy? Tanya Amelia. Baiklah. Pengen nyusu boleh gak, Bay? Tanya Smith, wajah tampannya dibuat sememelas mungkin agar gadis itu mengizinkannya. Boleh, jawab Amel. Smith langsung mendongak dan segera membuka kancing blus rajut yang dipakai gadisnya. Dia mengeluarkan satu buah bongkahan kenyal itu dari penyangganya, hingga puncaknya mencuat terlihat menggoda bagi pandangan Smith. Setelah beberapa menit berlalu, dia merasa cukup untuk hari ini, jadi dia melepaskan kulumaan bibir di puncak kemerahan milik gadisnya. Untung saja sudah selesai, kalau tidak pasti terciduk oleh asisten Roy. Karena pria itu datang dengan wajah datarnya. Sudah waktunya pulang tuan dan nona muda. Smith mengangguk, dia menggandeng tangan gadisnya dengan mesra menuju parkiran mobil. Roy dengan sigap membukakan pintu untuk tuan dan nona mudanya. Setelah sepasang kekasih itu masuk, barulah dia melajukannya dengan kecepatan sedang, ikut meramaikan suasana jalanan kota yang padat oleh kendaraan. Roy, bagaimana kalau weekend kita jalan-jalan ke mall, semacam double date? Ucap Smith memecah keheningan. Weekend ini tuan? Terus weekend mana lagi Roy? Aku kan ngajaknya sekarang. Pacarmu juga butuh liburan kali, jangan cuma keluar rumah pas kerja doang, selebihnya hanya melayani hasratmu di ranjang. Amelia yang mendengar ucapan yang terlontar begitu saja dari mulut lemes kekasihnya refleks menepuk lengannya. Omongannya saring dikit dong Opa, peringat Amel. Halah, dia tuh udah kecanduan lubang berlendir Bay. Jadi yang ada di otaknya hanya ranjang aja, hingga lupa memberi hiburan buat sarang pisangnya. Jawab Smith malah semakin melantur, membuat Roy memerah di depan sana. Jadi, bagaimana Roy? Saya terserah Renanya saja, tuan. Kalau dia mau, saya oke-oke saja. Jawab Roy. Rena terserah sama kamu katanya. Tadi aku tanya tapi dia malu buat nanya sama Pak Roy-nya langsung, jadi nyuruh aku buat tanya. Iya, kamu malah nyuruh aku yang ngomong Bay. Cetus Smith, membuat Amelia cengengesan dan langsung memeluk lengan prianya, bermanja-manja di bahu kekasihnya. Oh baiklah kalau begitu, saya ikut saja tuan. Baguslah, kita bisa menonton drama Korea terbaru. Pasti seru, ucap Amelia dengan semangat. Seru apanya? Seru buat kaum lubang, kita yang kaum pedang cuma jadi pajangan. Apaan sih pakai kaum-kaum segala? Kamu pasti suka Opa. Ini bukan tentang uwu-uwuan kok. Terus? Nanti aja lihat sendiri, ada horor-horornya gitu, jelas Amelia. Tak terasa, karena asyik terlibat pembicaraan kemana-mana,
mobil yang Roy kendarai sudah sampai di depan gedung apartemen di kawasan elit, tempat tuan dan nona mudanya tinggal selama ini. Silahkan tuan dan nona muda, Roy membukakan pintu seperti biasa. Smith keluar dengan wajah datarnya diikuti Amelia dengan wajah yang tampak lebih ramah. Ayo baby, selamat sore Roy. Smith menarik tangan gadisnya agar mengikutinya, tapi Amelia memberi sedikit perlawanan, dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting menurutnya. Pak Roy, jangan lupa beliin Rena concealer dong buat nutupin tanda di lehernya, kasihan kalau dia jadi bahan tatapan benci orang yang sirik. Ucap Amelia pada Roy. Concealer tuh apa? Terus hubungannya sama tanda merah apa? Tanya Roy dengan polosnya, dia lelaki jadi mana tahu barang-barang yang berhubungan dengan wanita, ya kecuali bra atau segitiga mungkin, karena dia doyan isinya. Lupa ya. Itu loh yang waktu itu Pak Roy beliin, buat menyamarkan kan bisa. Kasian aja kalau dia kerja dapat tatapan tak bersahabat dari yang lain, ngerti kan maksud aku? Oh yang bentukannya kayak lipstick gitu, terus sama spons yang kayak pup itu kan? Tanya Roy, mulai ingat benda bernama concealer dan beauty blender. Enak aja kayak pup, namanya beauty blender. Jangan lupa beliin yang full coverage, merek yang sama punyaku ya. Aku permisi, opaku keburu ngambek. Pamit Amelia, lalu gadis itu pergi dengan menggandeng tangan Smith. Iya juga ya, Rena pasti malu kerja dengan leher yang banyak stempel, kenapa aku bisa sebodoh ini? Apa ini juga yang Tuan Smith rasakan waktu jatuh cinta ya? Ah sudahlah, lebih baik beliin dulu setelah itu lanjut ke rumah Ayang, gumam Roy, setelah itu dia masuk ke dalam mobilnya. Di lain sisi, di sebuah unit apartemen. Sepasang sejoli juga tengah bersama, ya Marissa dan Gerald. Pria itu sedang diobati luka memarnya oleh Marissa, sedangkan pria itu sesekali meringis menahan perih di kedua sisi wajahnya yang babak belur. Kamu ngapain sih, pakai acara pergi ke kantornya Smith? Kamu tuh datang dengan sendirinya buat nyerahin nyawamu Gerald, kayak bunuh diri. Marissa menggerutu sedari tadi karena menurutnya tindakan Gerald sangat ceroboh dan membahayakan. Dia sendiri tahu, bagaimana Smith jika marah. Dia bahkan tak segan-segan membunuh orang yang berani mengusiknya, ya termasuk Gerald dan dirinya sendiri. Tadinya pengen lihat aja dia frustasi kehilangan kamu yang, tapi dia malah punya yang lebih bagus, sialan. Makanya update dong, Casanova Carey. Hehe, kartuku semuanya diblok sama Papa Yang. Nah makanya itu aku bilang kamu Carey, kenapa gak aku tendang aja kamu dari apartemenku, merugikan aja. Ketus Marissa, Gerald memang jatuh bangkrut karena papanya membekukan semua kartu dan mencabut semua fasilitasnya. Terus kenapa sih Yang? Dia kan udah ngelamar tuh si pelakor, namanya Amelia. Dia office girl kampungan yang berhasil ngerebut Smith dari tanganku. Jawab Marissa datar. Jadi udah resmi Yang? Gak ada harapan lagi dong buat kamu dapetin Smith lagi, terus nasib kita gimana ini? Tanya Gerald panik. Kita? Kamu aja kali, aku mah tinggal nyari pria kaya baru buat aku jadiin tambang emas. Jawab Marissa santai. Misi kita gimana? Terserah, aku udah gak peduli lagi. Aku udah angkat tangan, kalau kamu mau lanjutin ya silahkan. Tapi aku masih pengen hidup tenang, meski jadi miskin. Jawab Marissa lagi, dia benar-benar menyerah tentang Smith sepertinya. Kok segampang itu kamu gagalin rencana kita sih? Bagaimana dengan banyak rencana jahat yang sudah kita susun sedemikian rupa? Cari partner lain aja, aku udah gak berminat Gerald. Sejauh apapun aku mengejar Smith, jika pria itu terus menjauh, sampai ujung dunia pun dia takkan pernah tergapai. Jawab Marissa lirih. Gak bisa seenaknya gitu dong Risa, kita udah sepakat dari awal buat hancurin Smith dengan cara apapun. Aku capek Gerald, aku lelah. Kamu tahu apa yang sudah aku hilangkan selama menjadi egois?
Karirku hancur. Aku terbelit hutang ratusan juta saat ini. Dan lebih parahnya kepercayaan orang tuaku juga hilang Geralt. Mereka tak lagi memperdulikan aku. Kamu puas kan? Aku hancur, sehancur-hancurnya. Jadi aku tak mau mengikuti cara licikmu lagi. Jika kau masih punya dendam pada Smith, balaskan sendiri, jangan menyeretku dalam masalahmu. Ucap Marissa, wanita itu pergi dengan menenteng kotak P3K di tangannya. Dia masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam, meninggalkan Geralt yang masih terpaku di tempatnya. Benarkah yang aku dengar ini? Marissa sudah menyerah, lalu dendamku bagaimana? Aku harus cari partner baru, Marissa sudah tak bisa diandalkan. Gumam Geralt, pria itu lalu merebahkan tubuhnya di sofa. Tadinya dia ingin bermain kuda-kudaan dengan Marissa, tapi hasrat yang tadinya menggebu hilang sudah saat mendengar penolakan wanita itu saat dia berusaha menyentuhnya.